Oke, halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di kontennya Bios Club. Ya, malam ini bersama umat-umat purba, ada purbawati di sini. Ada Mas Dian, ada Mas Anto, ada Kakak Manda, sama Kakak Ami. Ya. Yeay. Nah, berhubung banyak purbawati di sini, kita mau membahas Jurassic World Dominion. See? Not so bad. Gitu. Yeay. Jadi karena Jurassic, jadi yang diundang ini ya, yang dijadiin tamunya ini ya, apa namanya? Ya, yang renta-renta aja Fosil. gitu. Fosil. Dia masih muda loh, aku masih muda loh. Yang udah siap jadi fosil lah ya, bentar lagi lah ya. Yes. Nah, semalam saya makan popcorn. Nah, Untuk sinopsis perlu nggak? Kalian nggak perlu pakai sinopsis kan? Kita langsung bahasan Bacain aja lah aja ya. dikit ya. Bacain aja dikit. Jurassic World Dominion ini sebenarnya trilogi yang apa ya? Babak akhir dari trilogi yang Jurassic World kan. Kalau dari 93 itu ada Jurassic Park gitu. 1, 2, 3, udah 4 nggak sih? Pokoknya ini udah Jurassic World 1, 2, 3. Yang pertama itu di tahun sekian. Kagak riset sama sekali. Terus yang kedua sama tahun 93. 93 Jurassic Park. Jurassic Park 93, yang kedua 97, yang ketiga tahun 2001. Yes. Betul. Terus Jurassic World Fallen Kingdom, sama yang sekarang ini yang Dominion. Yes. Ini adalah trilogi ketika ada Chris Pratt termasuk di dalamnya dan Bryce Dallas Howard gitu. Jadi, Mas Dian, Yes. awal-awal tuh. Ini kalau kata Mas Dok ya, kira-kira ekspektasi Anda bagaimana? Oke ya, ini langsung aja ya bareng hemat Langsung waktu. aja, Kalau saya sih, langsung. kalau saya termasuk yang masa ekspektasi cukup tinggi gitu, karena ending dari film kedua Jurassic World yang Fallen Kingdom itu benar-benar membuat harapan kita tuh membumbung tinggi banget gitu, ngelihat sebuah chaos di mana dinosaurus ini udah lepas ke alam bebas gitu, hidup bersama dengan manusia gitu kan. Di situ kan diliatin kayak ada T-Rex yang sampai ke kandang macan, kandang singa ya di kebun binatang, terus juga itulah pokoknya kekacauan yang terjadi. Terus juga kan di tahun itu tahun 2019-nya Jurassic itu merilis sebuah film pendek di YouTube, judulnya adalah Battle of Big Rock. Itu durasinya cuma 10 menit, tapi itu memperlihatkan kekacauan yang terjadi ketika dinosaurusnya itu udah udah hidup di alam bebas gitu. Pada akhirnya ada Tyrannosaurus yang mengganggu kehidupan sebuah keluarga, dan itu digarap dengan bagus banget gitu meskipun singkat. Jadi ekspektasi saya cukup tinggi melihat Dominion ini bakal sekeos apa, segila apa di dinosaurus sudah hidup bersama dengan manusia gitu. Tapi ternyata plot yang diangkat tidak sesuai harapan dari sesi itu dulu. Lagi penutup gitu kan ya Mas ya. Secara kan ini harusnya penutup harusnya lebih gimana gitu. Satu lagi saya tambahin tuh, itu kan tagline-nya di poster the conclusion of era Jurassic, kalimatnya gitu lah. Tapi nggak sesuai sekali dengan presentasi kalimat tersebut. Yes. Dan hanya berekspektasi. Ya, kalau Kak Amanda gimana? Menurut Kak Amanda dengan pembangunan konsep Dominion ini gimana peran manusia? Apakah terlalu mendominasi atau bagaimana peran dinosaurusnya? Menurut Kak Amanda gimana? Dinosaurusnya jadi kayak hiasan ya, karena di situ juga Jurassic World gitu ya, mau nggak mau harus ada Jurassic gitu loh. Jualannya Jurassic, padahal sebenarnya isunya sih bukan isu itu ya, nggak masuk ke cerita jadinya. Jadi kayak dua cerita yang dipaksakan jadi satu, jatuhnya begitu kalau menurut aku. Dua cerita. Kan isu dasarnya kan itu siapa namanya yang anak yang namanya aku lupa. Messi Lockwood. Messi itu kan katanya jadi kayak buatan gitu kan, jadi lahir dari rekayasa genetik. Itu kan nggak mesti di laboratorium Jurassic, sama kayak perubahan genetik dari seekor belalang dari yang kecil dari gede itu kan nggak mesti di
rapnya Jurassic apa hubungannya gitu loh. Jadi kayak terus perangnya pun juga perang antara si Jurassic-nya sama si T-Rex pun juga kayak jadi dipaksakan gitu loh. Berasa banget dipaksakan ketika mereka harus dikumpulkan dalam satu tempat. Itu kan benar-benar dipaksakan gitu loh. Perangnya perang gitu. Itu menurut aku sih. Ya, lagian di film ini kan sebenarnya repetitif ya formulanya ketika dunia dinosaurus tuh menemukan tempat baru lagi yang nanti akan dihancurkan juga kan. Misalkan kayak Isla Nubar, kemudian ada kayak Dufannya versi dinosaurus, terus sekarang ada dari Biosyn ya. Biosyn yang menempatkan untuk tempat-tempat riset para dinosaurus gitu. Dan berujung juga ya formulanya tetap sama. Itu pasti dirusak ya sesuai dengan ekspektasi gitu ya, sudah gitu. Hal-hal itu berulang terus dari ketiga cerita gitu. Terus dan dinosaurusnya sepakat jadi kayak hiasan, padahal khasanah nama-nama dinosaurusnya dan bentuk-bentuknya dari segi fosilnya atau dari segi creature-nya menurutku sih udah oke gitu, udah banyak yang baru tapi sayangnya nggak bisa diangkat. Mas Santo gimana dengan dinosaurus baru? Apakah menarik perhatian ataukah kurang? Tunggu. Gimana? Kalau dari saya pribadi, kalau untuk jumlah hewan-hewan Jurassic-nya banyak. Penambahan informasi hewan Jurassic-nya pun juga sangat detail, ya. Akan tetapi si Jurassic-nya ini kalau gue rasa dari cerita utama hanya kayak bagikan gimmick belaka aja, dimana istilahnya ada ya benar sih yang kata Mbak Amanda bilang, di film ini ada dua konsep yang diangkat ya. Ini boleh spoiler ya, boleh spoiler dikit ya. Boleh. Ya, terus yang isu pertama ialah adanya wabah belalang yang segede-gede King Kong. Ya, King Kong nggak segede itu sih. Gitu juga, King Kong juga. Segede kucing, udah segede kucing aja, segede kucing. Oke, kasihan nanti King Kongnya sakit ya sama belalang ya. Iya, jangan dibully King Kong, nggak ada King Kong mana. Ya, belalang segede kucing. Oke, terus yang isu kedua, istilahnya si Leslie Lockwood sama si baby raptor itu diculik. Udah itu aja. Itu cerita utama di mana si Jurassic-nya itu sebagai tempat base-nya itu yang tempat berantem aja gitu loh, sebagai gimmick belaka gitu loh. Di mana semua masalah itu tertuju menjadi satu, istilahnya kalau gampangnya di Dufan. Nah, di Dufan itu tempat ya hanya hewan-hewan itu aja berantem biasa yang diungkap, wow, ada dinosaurus berantem gitu. Gitu doang sih. Ya, selebihnya apa ya? Secara story juga terlalu banyak manusia seperti yang Kak Manda bilang tadi, terus betul. Akhirnya Jurassic World Dominion, tapi troublemaker-nya malah si belalang itu tadi ya. Jadi kayak lah dominasinya di posisi mana nih gitu kan? Kalau aku sih menurutnya gitu. Itu. Ya, terutama karena mungkin mengenalkan manusia-manusia yang banyak juga gitu. Dan menurut Ami gimana tuh kalau misalkan kalau film ini kan seperti film-film sebelumnya menjual nilai nostalgic moment gitu yang selalu membawa case-case lama, formula-formula yang saat ini 10 tahun terakhir ini lagi diulang-ulang terus sama Hollywood gitu. Menurut Ami pentingkah dengan hadirnya karakter-karakter lama itu? Kalau dilihat dari suaraku aman kan? Soalnya aman. Tadi keluar. Kalau dilihat dari segi cerita itu kan sebenarnya sutradara yang bikin tuh kan gabungan dari Jurassic World dan Jurassic Park kan sebenarnya kan. Mereka kan ingin menciptakan di terakhir ini mereka ingin menciptakan kalau si Jurassic World Dominion ini ya akan jadinya megah lah gitu di akhirnya penutup dari Jurassic World itu. Tapi ternyata ya yang diusung di sini tuh sebenarnya lebih ke reunian para tokohnya nggak sih, reunian para cast-nya, sementara yang kita butuhkan kan ceritanya
ceritanya apa, mau dibawa kemana gitu, terus terakhirnya apa gitu. Kalau cuman dilihat dari cerita reunian ya semua emang sekarang ini semua mengambil tema seperti itu kan ya, bisa kita lihat dari No Way Home, terus apalah yang lainnya kemarin itu kan apa Doctor Strange ya, emang itu termasuk nggak tuh? Gitu kan, gitu kan. Terus udah gitu, jadi nggak dapet sih, maksudnya kalau lu pengen bikin ini gong di akhirnya, buatku sih nggak dapet sih ya Kak ya. Jadi kayak cuman ngeliatin mereka reunian, terus ditambah dengan si belalang yang akhirnya juga cuman kebakar begitu aja, dia terbang terus hilang, terus udah gitu. Tapi ya boleh diapresiasi lah untuk visualnya sih, termasuk yang bagus ya Kak. Dari segi visualnya sih, aku sih suka sih ya. Maksudnya dilihat dari dinosaurusnya kan banyak bermunculan yang baru dan yang besarnya gitu kan ya. Maksudnya kalau visual mah oke lah, tapi kalau dari cerita sih kalau buat aku agak kurang sih Kak, kayaknya sih. Oke, ya sepakat, terlalu menjual cerita nostalgia, tapi menurutku juga ini cerita nostalgia yang paling lemah dari storytelling, jadi nggak memberikan fan service yang maksimal walaupun membawa case-case lama gitu, menurutku ya. Para pemainnya juga udah renta, udah mendekati fosil juga gitu. Jadi kesannya dengan diberi ketegangan yang maksimal, tapi dengan karakter yang udah berusia, jadi aksinya juga dilemahkan gitu. Menurutku jadi kayak thrilling momennya juga yang thrillernya ala dinosaurus yang biasanya mengancam nyawa manusia itu kayak berkurang aja sih. Kalau menurutku gitu. Kalau Kak Kiki gimana? Sebagai penonton Jurassic World, apakah kehadiran dinosaurus itu ngerasa lebih lebih lembek atau enggak gitu, apa gimana? Betul. Di sini kelihatan banget semua dinosaurusnya itu kayak cuma buat nakut-nakutin aja, tapi nggak ada taringnya, cuma nafasnya aja gitu kan. Jadi nggak dilihat tidak ada satupun pemain utama yang kena gigit atau sampai itu nggak ada kan, semuanya kan, bahkan villainnya pun nggak diliatin dimakannya kan gitu. Jadi di sini mungkin targetnya untuk semua umur sih, lebih ke pengenalan dino, macam-macam dinonya, kayaknya seperti itu targetnya. Terus kalau untuk cerita ini kayaknya memang lebih ke ngegabung-gabungin masa pandemi gitu loh. Jadi istilahnya si pandemi ini gimana sih kalau pandemi ini ada gitu. Cuma yang gak logisnya adalah apakah kita bisa predator sama rantai makanan kita sebagai yang dimakan itu bisa hidup berdampingan, itu kan nggak logis ya gitu. Itu sih yang kayaknya kok gini gitu filmnya gitu ya. Itu jadi kayaknya ini memang buat anak-anak emang agak aneh ya. Agak aneh sih Mbak Kia. Betul. Kita di tengah gitu kan, kita kayaknya nggak bisa gitu hidup berdampingan, itu jadi dunia mana gitu. Jurassic World-nya tuh kayak gimana gitu, itu agak-agak aneh sih. Dan di sini yang gue senengin sendiri sih cuma reuniannya bukan reunian pemain ya, tapi reunian T-Rex-nya ya. Kayaknya lebih ditunggu-tunggu tuh T-Rex-nya itu gitu loh. Gitu. Dan sekarang istilahnya kalau boleh spoiler, ada bantuan dari si Allosaurus lah gitu. Dinosaurus ayam. Kami mau nambahin yang itu kan yang nafasnya yang mematikan itu kan. Ya, itu yang ada di versi klasik tahun 93 yang orang gendut yang dibunuh juga pakai yang ada kupingnya itu. Racunnya. Ya, Dilophosaurus. Tapi itu secara real ya, dari arkeologi sih setahuku memang ada binatang itu tuh, dino jenis itu. Tapi yang nggak ayam juga gitu. Ya. Secara khasana
per dinosaurusan mungkin Mas Dian punya referensi atau ada yang menyebalkan gitu dinosaurus yang ngeselin kayak orang-orang kita tahu ada belalang yang bentuknya gede terus ada ayam yang bersayap gitu. Belalang sendiri kan memang termasuk binatang purba ya, termasuk kayak kecoa itu termasuk binatang purba. Ukuran kan kalau melihat referensi sih ukuran binatang zaman purba dulu memang lebih besar dibanding binatang zaman sekarang gitu loh. Malah ada satu tulisan yang mengatakan kenapa dinosaurus itu gede, karena manusia zaman itu lebih gede dibanding dinosaurus gitu loh, katanya seperti itu. Literatur arkeologinya ya. Nah, kalau misalnya aku nggak tahu zaman itu belalang segede-gede gaban gitu ya wajar aja gitu. Tapi kan yang di film ini adalah rekayasa genetik untuk kepentingan penguasaan pangan dunia kan artinya gitu. Oke. Mas Dian ada tambahan? Mas Dian ada tambahan? Nggak ada sih. Tapi pengen nyambung aja tadi siapa terakhir ngomong Mbak Mi ya apa Mbak Cici saya lupa terkait dinosaurusnya ini yang saya sepakat kalau treatment dinosaurus di film ini buruk sekali gitu. Serasa cuma tempelan atau bahkan cuma sebagai cameo doang gitu. Iya benar. Di balik konfliknya konfliknya itu cuma ya antar manusia dengan perusahaan bernama Biosyn. Biosyn itu dia pingin menguasai inilah apa namanya industri makanan gitu dengan menciptakan belalang itu ya dinosaurus itu cuma ya kebetulan ada hewan-hewan itu di antara kita gitu kayak ini Jurassic loh yang begitu legendaris dan orang-orang banyak yang begitu mengidolakan franchise satu ini ya karena variasi dinosaurusnya dan treatment yang luar biasa hebat di film-film sebelumnya dan itu tidak terlihat sama sekali yang amat mengecewakannya ya karena ini film puncak gitu tapi begini gitu. Aku mau nanya dulu deh kalau Mas apakah ini kan kelihatan banget ya karena unsur gore-nya itu nggak ada, kesadisannya nggak ada. Apakah karena film buat keluarga dan berkonsep buat anak-anak sehingga tingkat keseruan yang Mas maksud itu pun termasuk hal itu juga karena masalah rating buat semua anak-anak mengetahui hanya sebatas ada dinosaurus gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya paham. Tapi kan yang mau jawab. Tapi ya coba saya ini. Tapi tadi nambahin ya Mas Saska. Tapi saya pengen tahu dulu yang waktu Jurassic World pertama dan Jurassic World Fallen Kingdom itu apakah ratingnya sama PG-13 atau semua umur? Kelihatannya sih enggak. Mereka masih ada range di PG-13 sih. PG-13. Tapi menurutku dari era 93 sampai ke era sekarang itu udah ada kayak penurunan tensi, penurunan genre gitu loh. Kayak misalkan di Jurassic World 93 kita masih ngelihat badan itu kebelah dua dan itu kayak betul. Ya akhirnya jadi benchmarkingnya film-film creature yang memakan manusia gitu. Jurassic Park itu termasuk salah satu pionir menyebabkan ada binatang-binatang yang pemakan manusia. Ketika Jurassic World mereka udah nge-switch ke lebih ke yang mengglobal, walaupun di yang pertama ada T-Rex yang namanya Indominus itu kan lumayan intimidating ya. Masih ada bagus banget itu treatmentnya. Nah, di Fallen Kingdom mereka mulai turun, secara rating pun juga udah mulai turun gitu. Mungkin kalau di World yang pertama mereka lumayan oke dari segi pendapatan, dari segi kritik gitu. Tapi di yang kedua udah mulai isunya mulai pelelangan kalau nggak salah di Fallen Kingdom itu. Jadi udah mulai isu manusianya ditebelin. Dan yang Dominion ketiga ini ngerasanya kok semakin degrading aja gitu, makin downgrade, makin kok nggak ada bahasa-bahasa dinosaurusnya, nggak ada mencekamnya, itu yang dirasakan. Betul. barusan lihat ratingnya sih emang PG-13 ya, PG-13. Jurassic World emang PG-13 sih. PG-13 ya. Ya, atau darah-darahnya nggak kerasa juga, nggak ada darah-darah yang mengganggu secara visual, bahkan nggak ada adegan makan manusianya sih menurutku kan, gitu. Walaupun ada pun di-cut yang di pasar itu. Karena untuk 13 tahun itu Kak, gitu loh. Jadi mungkin kan ada darah-darah gitu. Cuma itu kan bisa diakalin.
bisa diakalin, kayak misalnya visualnya dibikin seperti apa sehingga ini ternyata ada pemangsaan tapi tidak digambarkan secara belak-belakan gitu, biasanya secara kayak ya dimasukin kayak simbolis gitu kan bisa sebenarnya gitu. Kayak bayangan percikan darah dikit kan masih nggak apa-apa gitu kan, itu kan masih nggak apa-apa, yang langsung dimakan itu juga sebetulnya masih nggak apa-apa kan, nggak ada darah yang berceceran, intinya itu. Yes. Sedikit karena emang ada yang bisa dilakukan. Ya, Mas Dian. Sedikit nambahin itu kalau teman-teman di sini yang baik di video ini atau yang nonton konten ini, kalau udah pernah nonton atau belum pernah nonton itu yang saya bilang film pendek Jurassic yang Battle of Big Rock itu 10 menit di situ saya ngerasa jauh lebih bagus daripada 2,5 jam di Jurassic World Dominion. Meskipun 10 menit tapi level treatmentnya, mencekamnya, intimidatingnya itu dapat banget. Yes, dan itu nggak ada adegan makan loh, nggak ada adegan yang kemakan. Iya. Ibaratnya kita nonton Animal Planet gitu. Ketika kita nonton Jurassic World itu kita siap melihat satwa-satwa purba, gimana mereka mendominasi, gimana mereka itu sedikit mengganggu eksistensi manusia, padahal itu bukan zamannya mereka gitu. Yang kita harapkan kan itu, tapi ternyata malah jadi preachy para manusia, ceramah masalah kemanusiaan, ada tebengan kampanye-kampanye ya di bulan Juni ini gitu loh. Jadi kayak wow gitu. Kayak gak siap aja, kita pengennya melihat dinosaurus ini mengganggu ekosistem manusia, ya, termasuk rantai makanan yang sempat dibahas di babak pertama. Mungkin mereka membahas rantai makanan terpuncak ini adalah mungkin dinosaurus, ada apex predator gitu. Tapi sayangnya malah ketebalan di sisi belalang, di sisi ancaman manusianya, ternyata yang paling bobrok itu pola pikir manusia gitu. Bahkan ada tempelan tentang pengkloningan manusia. Itu siapa yang mau betul. Pengkloningan manusia itu sebenarnya tujuannya tuh apa gitu? Disamain sama dinosaurus blue yang anak dari gen biawak gitu. Apa mempermudah manusia mempunyai anak tanpa laki-laki, bagaimana tuh maksudnya tuh? Boleh juga tuh kayak itu. Itu tujuannya tuh, misinya apa gitu? Pengkloningan manusia itu sih yang agak ganggu gitu ya. Ya itu ada sisi-sisi yang terlalu banyak tempelan, ada banyak titipan-titipan ngomongin gitu loh, misalkan ini tolong dong dimasukin ini dong sama pihak scriptwriternya, pihak produsernya gitu. Jadi si T-Rex pun bahkan di film ini T-Rex-nya cuman di babak akhir doang gitu kan. Kayak kurang doang. Padahal Jurassic World, Jurassic Park itu kan secara logo itu kan logonya T-Rex, tapi kenapa nggak ada? Icon ya. Icon itu udah sangat. Keluarnya terakhir doang. Di lingkaran terakhir doang kan. Nah itu loh. Kalau mau kayak gini mending gambar logonya diubah belalang kan gitu, bukan T-Rex kan gitu. Jadi sepanjang 2 jam lebih itu apa namanya? T-Rex-nya keluarnya cuma yang terakhir doang itu kan. Yes. Jadi ya kan, jadi kalau dilihat memang cerita sepanjang itu, karena kan sebenarnya kemarin itu aku nontonnya telat 1 jam kan, terus aku nanya gitu, ini kalau gue telat 1 jam, kira-kira gue bakal ketinggalan apa ya gitu kan, sama si Mas Dok gitu. Kira-kira gue telat 1 jam lebih nih, kira-kira gue bakal ketinggalan apa? Enggak lah, Mi, lu tuh terselamatkan, karena kalau enggak lu bisa tidur di 1 jam pertama, kata dia gitu. Saya setuju. Jadi lu gue selamatin nih. Jadi 1 jam lu gak usah, apa Mbak Mana? 1 jam pertama drama. Nah iya, makanya kan aku kan nanya gitu kan, kira-kira 1 jam pertama nih gue telat, terus gue gimana nih? Udah tenang aja, 1 jam pertama lu gak akan kenapa-kenapa kok itu, karena benar-benar boring katanya 1 jam pertama itu gitu. Justru malah serunya pas pterodaktil yang nyerang itu loh, yang adegan di es itu loh. Itu yang paling keren sih, kalau aku bilang itu dinosaurus paling keren sih. Iya, sampai kentok itu yang lumayan bikin deg-degan. Itu kalau dilihat detailsnya juga bagus sih gitu. Dari segi aksi ada yang komen? Ada yang mau komen? Dari segi aksi saya boleh nanti. Ya, coba. Siapa dulu? Nanti Mas Dian. Mas Santo dulu. Aku dulu ya. Mas Santo dulu angkat tangan dulu. Baik, thank you. Ya, kalau dari saya pribadi,
untuk aksinya di sini ada slogan yang seperti kita ketahui, iconic never die. Satu, kedua, heroes never die. Nah, heroesnya itu kita sudah tahu ada siapa aja ya, tokoh-tokoh aja ya, yang si iconic yang kembalinya reuninya itu 7 orangnya itu bersama si dinosaurus T-Rex yang tiba-tiba sudah mati melek. Itu konyol banget sih bagi gue. Itu mengganggu gue. Terus adegan yang yang di bagian kapsul payung gitu, orang-orang cuman yang orang negro pakai sarungan itu bilang bau dinosaurus pakai N-word sih. Oke. Kata orang negronya, bau dinosaurus kagak enak nih gitu. Tapi di adegan ada diserang sama T-Rex apalah itu dikasih napas naga beberapa kali. Dinosaurus. Dan nggak ada gitu loh, nggak ada di situ. Absurd sih bagi gue di situ. Iya. Monggo yang lainnya. Mas Dian coba silakan. Ini karena dari tadi kebanyakan ngomongin kekurangannya, minornya. Coba saya cari yang bagusnya gitu untuk yang bagian ini. Emang ada sisi roasting dulu di awal roasting dulu. Tetap ada yang bisa roasting dulu Mas, roasting. Iya Mbak. Tetap ada yang harus bisa diapresiasi sebetulnya. Saya suka waktu pas adegan si Owen Grady naik motor dikejar-kejar sama itu Velociraptor itu pengerjaan treatment visualnya bagus banget kata saya sih. Penegakannya dapat mirip-mirip kayak aksi di Mission Impossible lah gitu kayak gitu James Bond. Ya, itu bagus di situ. Dan bahkan saya sampai menemukan ada yang ngomong juga kalau ini karena satu PH Universal itu ngeproduksi Mission Impossible, Fast Furious sama ini, jadi treatmentnya udah spesialis mereka gitu, ibarat kata gitu. Jadi itu satu scene action yang kata saya bagus. Yang kedua mungkin yang waktu si Grace itu waktu di hutan itu yang dia sembunyi dari Giganotosaurus yang dia sampai ngumpet di dalam sungai itu treatment horornya dapat itu bagus di situ. Ya, itu aja dari saya, 2 itu aja. Yang lain mungkin. Kalau menurut Mas Rido gimana nih? Yang kurangnya apa Mas Rido? Banyak ya. Ada Rido. Halo. Gak nyadar ya. Saya masuknya diam-diam. Perasaan tadi masih dangdutan di live. Tadi dia lagi live. Dangdutannya udah kelar, udah dibubarin masa. Mantap Bang Rido. Lanjut Bang Rido. Kalau kekurangan Jurassic World Dominion ini menurut gue sih sebenarnya ketidakfokusan penulisannya aja sih. Menurut gue tuh kayak karena terlalu banyak karakter utamanya si Owen sama si Bryce Dallas Howard, gue lupa siapa namanya. Terus tiba-tiba ada yang 3 tokoh originalnya masuk, masing-masing punya cerita sendiri, masing-masing punya konflik, sampai akhirnya ketemu. Kan tuh jadi cara ngeblend masuknya juga nggak bagus, cara mecahnya lagi di tengah sampai ke akhir juga nggak bagus. Jadi kayak arahnya ini mau kemana gitu, mau fokusnya ke siapa? Apakah kalau pasti dia mikir juga tuntutan utamanya pasti mereka sebenarnya Jurassic World Dominion ini tuh untuk ngejual kembalinya 3 cast utamanya ini, karena kemarin cuma muncul bertiganya itu cuma di Jurassic Park pertama doang, yang 2-3 kan udah pisah. Jadi kayak jadi bingung nih. Aduh, ini kan pemeran utamanya udah keburu kita hire Chris Pratt sama Bryce Dallas Howard ya. Tapi orang-orang pasti pengen lihat yang 3 yang ini. Jadi mecah karakternya jadi bingung gitu. Tanya nonton tuh kayak, sebenarnya mau arahnya kemana nih? Gue bingungnya itu. Itu kurang di situ banget sih. Kelihatan banget. Itu kekurangan. Ya mungkin kayak apa ya? Kan terlalu banyak manusia ya, menurutku ya. Terlalu banyak manusia. Terus harusnya kalau ke dalam suatu Jurassic Park, karena pencinta yang klasik ya, ketika mereka ada datang berbondong-bondong satu rombongan manusia, akan alangkah lebih serunya kalau itu mati satu persatu, terancam eksistensinya, mulai ada ketegangan naik gitu. Sayangnya kok sampai akhir karakternya nambah, ada karakter stabilis, ada karakter utama, ada anak yang cloningan.
Itu ketika mereka di tengah-tengah para predator, kenapa nggak ada yang kesandung satu mati kayak gitu, ketumbalkan gitu. Gue ingat tuh Jurassic Park berapa ya, yang ada yang pesawat itu yang mau nyari anak tuh Jurassic Park 2 ya. Ya. Nah itu keren banget. Menurut gue pengennya kayak gitu. Kedua ya. Karena kan lumayan banyak ya. Tapi kan dimatiin satu-satu, dan matiinnya juga konfliknya juga sama dinosaurus lah. Ini ada konflik manusianya. Lah ini kan film dinosaurus, kenapa manusia tiba-tiba banyak konfliknya juga? Ya. Heroes never die. Ya itu. Ya, tapi itu kucu-picu aja. Kalau misalkan dalam satu rombongan nih ada berenam, bertujuh, berdelapan, itu ada di antara dua predator, terus yuk 1, 2, 3 lari gitu. Kok bisa komplit gitu sama utuh nyawa. Sutradaranya gimana sih Pak? Ya. Sutradaranya udah 1, 2, 3 lari gitu kan? Ya selalu saya salah. Udah saya nggak mau jadi host lagi ya, pasti dibully ya. Jangan gitu loh. Ini Aska perdana jadi host nih di Bios Club nih. Jangan dibully. Biarin aja. Oke, lanjut. Gimana Mi? Lanjut lagi Mi. Oke. Sebelum kita lebih jauh ngomong yang ini ya, ngomong yang Jurassic World ini udah jauh sih sebenarnya. Kalian itu pertama kali nonton Jurassic itu pada saat Jurassic yang keberapa? Kalau Mas Rido? Jurassic Park yang pertama sih, dan itu pun waktu SMA. Gue baru SMA. Maksudnya bukan di aktual tahunnya ya? Ya, nggak ada. Lah SMA baru ngulik ya? Iya. Enggak, 93 itu Rido udah SMA. Iya nggak? Oh, iya. Setuju. Oke. Udah tua banget ya berarti ya. Kalau dari Jurassic Park yang itu yang pertama itu, tapi nontonnya berarti baru-baru ini dong. Baru-baru. Iya. Oke. Kalau Mas Anto dari kapan Mas nonton Jurassic Park? Nonton film Jurassic ini? Jurassic aku nontonnya itu zaman-zaman penyewaan VCD. Tahu dari umur berapa, pokoknya 90-an deh, itu benar. Kalau aku udah nggak inget penyewaan VCD itu, kayaknya aku dari SD udah mulai ada sih gitu. Itu sampai ada hits game komputer, wallpaper komputer, itu yang ada iniannya ngulik-ngulik, ya itu gue suka lah kok ituannya dulu, menghiasi komputer gue dengan Jurassic Park. Begitu. Kayaknya 95-an deh ya, nggak tahu deh tepatnya. Ya kan dia yang pertama 93 kan, keluarnya 93. Paling enggak 1997 salah. Ya. Sampai tayang di TV ya, begitu. Ya, 97. Kan selanjutnya kan ada di TV selalu pasti kan, kalau lagi mau Natalan atau tahun baru biasanya. Ya. Layar emas benar. Layar emas RCTI ya masuk. Bioskop jangan kelar kita produk placement dari semalam. Tungguin itu caranya. Kalau Mbak Amanda, aku tuh kenalan Dino. Jadi aku kayaknya nonton dari awal ya Jurassic, tapi ada nggak komplit sih, satu yang aku ingat 1, 2 tuh aku nonton gitu loh. Karena kan di daerah dari 93 itu udah gede tuh ya. Sekarang kenapa? Bioskop kan nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan kayak di Banjarmasin, Banjarbaru udah ada. Waktu itu kan tinggal di Banjarmasin, Banjarbaru. Di Medan juga dulu bioskop itu kan cuma untuk orang-orang tertentu aja gitu kan. Jadi ya maksudnya orang-orang berduit lah bisa ke bioskop. Kalau nggak kayak sekarang lah gitu kan. Dan itu kayaknya aku nontonnya di apa sih dulu video ya namanya ya. Yang tebal-tebal itu tuh itunya. Kasetnya sewanya ada tempat penyewaan kaset kan? Ya Mbak, ya itu lebih lama lagi tuh daripada VCD tuh. Laserdisc. Betacam. Bukan, sebelum Laserdisc, Betacam. Masih kaset. VHS tuh. Iya, lebih lama. Terus beta. Nah, terus kebetulan anakku pecinta dino, dari umur 3 tahun sudah jatuh cinta sama dino. Akhirnya kalau sekarang ditanyain dinosaurus itu apa aja, periodenya apa, musnahnya kapan, dia hafal luar kepala itu. Jadi kenalan dino lebih dalam itu lebih ke hati setelah punya anak sebenarnya. Gue tanyain dino ini gimana, nggak tahu, kita lu searching aja gue bilang. Jadi umur kelas 3 SD udah aku ajarin searching, cari cerita tentang dinosaurus.
Nah, kalau untuk filmnya sendiri aku nonton sih deh. 1-2-nya tonton, yang sisanya aku nggak ingat nonton apa enggak. Oke. Kalau Mbak Kiki juga nonton dari mulai pertama atau dari mulai kapan? Kan tadi Mas Dian dari mulai Dominion tuh, zamannya Dominion. Kalau Eranya Jurassic World, sorry salah ngomong tadi. Iya, kalau Dominion sih era Jurassic World eranya. Ya, yang jelas sih sama sih, karena di daerah ya di Kuningan gak ada bioskop, jadi nontonnya waktu SD itu ya di TV, di RCTI gitu, dan itu nggak ngerti cerita manusianya sih, lebih ke excited sama dinonya aja gitu. Makanya setelah udah di Jakarta sampai ke apa sih, Taman Mini lah, pokoknya yang ada patung dinonya buat foto gitu kan, saking sukanya gitu sama dino-dinoan gitu. Jadi memang lebih ke unsur hewan-hewannya itu, bukan ke ceritanya kalau dulu gitu. Ini kagak ada endorse ya untuk Gatot Kaca ya, tolong ya. Oh ada, jangan salah loh. Bioskop tuh ntar di endorse sama produk placementnya Gatot Kaca, ntar tunggu aja Ci. Maaf ada meriang kebanyakan menggatot. Iya sih, bener sih, kalau kita lihat kan sebenarnya yang kita harapkan dari cerita Jurassic itu kan adalah cerita ininya ya, maksudnya antara dinosaurus dan manusianya ya. Sayang sekali pas di Dominion ini lebih ke drama manusianya daripada antara manusia dan Jurassicnya ya gitu ya, antara manusia dan dinosaurusnya gitu ya. Pas terakhir itu kan yang pas di bundaran itu kan ada 3 dino tuh yang lagi pada berantem tuh yang terakhir. Nah itu mereka coba ngomongin apa coba? Karena kan itu juga di situ juga kan agak aneh gitu kan, maksudnya segitu banyaknya manusia ketika mau naik helikopter, tapi dinonya tuh kayak nggak ini, karena mereka ya nggak tahu ya, maksudnya mungkin dia udah di setting buat, maksudnya si dinonya emang lagi mau berantem atau gimana, tapi maksudnya dari segitu banyaknya manusia yang mau naik ke helikopter, kayaknya dia nggak ada ininya aja sih, kalau menurutku agak ya lah, udah mau terakhir masih nggak ada yang mati juga nih manusia gitu. Maksudnya tuh para 3 predator ini berantem kan biasanya merebutkan makanan sama kekuasaan ya. Kan? Itu di tengah itu kan udah ada all you can eat ya, manusia tuh banyak banget. Nggak dimakan gitu. Kenapa nggak bagi tinggal dicaplok kan? Kan ada all you can eat ya. Iya kan? Gue setuju bagian itu, Mas. Di sini kayaknya si T-Rex itu kayaknya ngebela manusia deh. Istilahnya dia cuma makan yang jahat doang gitu. Dia tahu T-Rexnya cuma yang jahat pada yang lain. Makanya gimana ceritanya kok jadi vegan gitu? Maunya rusa aja manusia, mungkin si yang Grandnya terlalu tua, mungkin alot gitu, jadi nggak mau gitu. Jadi nggak mau. Kan nggak ngerti ya kenapa bisa mereka saling berantem, saling bunuh-bunuhan dengan judulnya apa gitu. Kalau mau makan silahkan makan gitu. Kalau menurutku sih harusnya kan mau mendramatisir, kalau di ending kayak penutup trilogi kan harus ada dramatisasi, misalnya satu orang dikorbankan, oh ya kalian selamat, aku mati aja di sini, kan lebih oke ya, lebih ada emosionalnya gitu. Lah kenapa malah pada iring-iringan kayak main ular naga gitu loh, ayo ke kanan, yuk kanan semua, balik tembok semua gitu, kan ngeselin ya. Ini yang Makanya gue bilang jangan berekspektasi. Makan ini bukan masalah berekspektasi, tapi kayak cara berceritanya gitu. Manusia purba kan tahunya cuma makan untuk hidup gitu. Ada makanan di tengah, kenapa malah berantem? Jadi kan bisa makan dulu baru berantem gitu loh. Alot. Hostnya mulai naik hitam. Jurassic Park yang pertama tuh Steven Spielberg ya? Siapa ya? Jurassic Park tuh awal-awal betul kan? Steven Spielberg itu. Nah setelah sudah diganti, bukan dia lagi kan, udah mulai jadi ini ya, atau sih ini kalau menurutku ya, ketika apa mungkin karena itu film pertama dan kita juga pertama kali nonton kali ya, jadi menurut kita itu masterpiece-nya gitu. Jadi ketika udah diganti dan semakin kesini, gimana kalau menurut kalian kayak gitu atau gimana? Kalau Mas Dian mungkin mau kasih pendapat? Nggak tahu ya, tapi kalau saya sih karena pertama first impression saya di Jurassic World gitu, itu bagus banget sih, kata saya beneran, treatment semuanya gitu, semua pas lah gitu porsinya gitu, untuk versi visualnya, untuk level treat ketakutannya, penokohannya, plot cerita yang diangkat itu bagus banget sebetulnya, untuk mengangkat lagi kan dari Jurassic Park itu udah trilogi,
Terus juga dibikin era baru, Jurassic World itu udah sukses sebetulnya. Cuma emang kesananya ada penurunan gitu dari ke Fallen Kingdom, terus yang paling parah anjloknya di sini gitu. Jadi ya mungkin memang udah waktunya dipensiunkan aja kali ya franchise ini. Karena udah lewat, udah dihabisin semua ibaratnya. Semuanya tuh udah dihabisin, semua rumus-rumus yang mereka punya, ya kan? Iya kali ya, gitu. Siapa? Untuk semua. Iya, Ini kan Jurassic World-nya udah selesai ya kan, ini episode terakhir. Menurut kalian, akankah ada Jurassic dengan versi berbeda nggak? Mas Santo jawab. Waduh, pertanyaan yang sulit itu. Sebelum ada Jurassic World 3 Domination ini pun jenis-jenis film dinosaurus yang lain pun juga udah ada sih. Gitu, tapi balik lagi sih kalau menurut aku bagaimana bisa mencitrakan kembali dinosaurus itu yang menjadi yang baik gitu. Gitu aja kalau menurut aku. Pasti ada, tapi gimana bisa membawa kembali Jurassic Park atau Jurassic World menjadi renewable atau reboot ulang. Itu aja. Yo. Kalau menurutku nih ya, layaknya sebuah franchise pasti akan ada lagi dalam bentuk yang lain. Ini kan franchise, sama halnya kayak Fast and Furious lah. Yang namanya franchise tuh emang dia akan stop, tapi nanti dia akan ada lagi lah gitu loh. Ya, reboot atau kayak itulah ya, Harry Potter lanjut ke Fantastic Beasts semacam itu. Iya, betul. Ya paling Jurassic World ini bakal ada spin-off-nya, pasti si Justice Smith dibikinin film tuh, yakin. Iya. Gue juga rasa gitu sih, spin-off sih, lebih ke spin-off, betul. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Blue and Beta mungkin. Menurut aku sih kemarin tuh belum selesai ya ceritanya ya. Kan Blue-nya udah kasih dadah gitu, diem doang. Tapi kan masih ada Blue-nya, mungkin Blue-nya dibikin spin-off kan kita nggak tahu. Ya, mungkin Blue Movie ya. Beda judul dari pendek sih. Bahaya loh Aska loh. Mana ya? Blue Movie itu maksudnya film biru kan? Maknanya itu kan. Filmnya tentang Blue kan? Iya, betul. Tentang Blue kan? Bener kan? Blues Clues. Blues Clues. Kenapa jadi gitu ya? Ya sayang sekali endingnya itu terlalu indah gitu menurutku. Kondusi. Gimana bisa endingnya gitu aja udah. Gimana bisa seekor gajah sama seekor gajah purbanya bersama gitu. Bayangin kalian dalam cerita ending itu kalian duduk bersebelahan sama Pithecanthropus erectus, kan rasanya aneh ya. Lah, lo goblok ngapain masih hidup gitu. Misalkan gitu ya, mungkin hal-hal yang nggak wajar menurutku, nggak bisa duduk bersampingan gitu. Gue nggak setuju kalau yang itu, gue nggak setuju Mas Aska. Kalau selama masih pemakannya sama nggak apa-apa, tapi predator sama makanan berdampingan itu nggak mungkin. Ya. Karena kan sempat ada ada statement, karena sempat ada statement kan di filmnya itu kalau mereka tuh sudah berjalan bersama gitu. Jadi ya mungkin udah ikrip kan, udah akrab gitu. Jadi ya udah lah ya, lu di situ gue di sini gitu kan. Nah itu yang aku mau tanyain tuh. Dari film ini tuh dino yang paling berkesan tuh yang mana tuh? Ada yang berkesan ya udah lah kita dinosaurus favorit gitu ya, pertanyaan dinosaurus favorit yang mana tuh dari film ini? Kan kasihan tuh ya, dia kayak cuman cameo doang kan si manusianya yang sibuk dengan ceritanya ya. Sekarang kita bahas dinonya lah. Dino yang favorit tuh yang mana tuh? Kalau Mas Dian yang mana? Kalau saya favorit dari era Jurassic World pertama tetap Mosasaurus sih. Itu tapi singkat banget ya yang di film ini cuma di awal doang tuh yang dia makan di awal itu. Yang gua nggak nonton. Iya. Yang gangguin nelayan itu sampai itu ya itulah pokoknya yang paling treatment yang paling mengancam saya rasa. Sering lihat juga kok yang lainnya. Gitu sih. Yes. Nggak tahu namanya. Oke. Kalau Mas Anto apa Mas Anto? Ya, ikon dari Jurassic Park gambarnya udah kita tahu ya, gambarnya adalah T-Rex, ya udah pasti T-Rex. Gitu, walaupun dengan keabsurdan yang sudah mati hidup lagi, cuman buat kerja sama dinosaurus burung onta lah kalau gue bilang jenisnya yang itu
yang kukunya panjang. Ini lo gue bantu ya, nih tancap. Udah gitu aja. Oke, kalau aku sih yang itu tuh yang di air itu loh, yang di es itu yang cakep banget sih kalau menurutku ya. Ya. Yang dia keluar dari itu kan kalau dilihat detailnya tuh bagus banget tuh warna-warnanya. Kalau menurutku sih itu. Terus kalau karakter paling nggak penting apa nih dari film ini, karakter yang paling nggak penting? Oke. Kalau Aska apa Kak? Justru malah 3 orang karakter asli sih. Kayaknya mereka cukup jadi cameo yang say hi di kampus atau cuman lagi meneliti, itu cukup, nggak perlu diajak berpetualang, nggak perlu diajak ke Biosyn, nggak perlu dikasih misi. Itu menurutku kayak terlalu uzur lah buat mereka gitu. Bahkan untuk kejar-kejaran walaupun itu gimmick kan bisa kan, kayak Multiverse of Madness gitu, cuman ditonjolin terus tiba-tiba dimatiin kan bisa gitu. Tidak perlu lah untuk diberi beban yang kuat. Akhirnya kan si Owen-nya kayak kurang maksimal untuk melawan ibaratnya loh, itulah nyelamatin anaknya lah gitu. Oke. Kalau menurut Mas Dian? Yang ini ya, yang nggak guna gitu. Yang nggak guna gitu untuk karakter. Oh, saya itu si villain utamanya itu si Dr. Lois itu. Bapaknya Peter Parker ya? Itu nggak banget sih asli, nggak berasa si villainnya sama sekali gitu. Bahkan orang bisa lupa gitu. Ini ada villainnya nih film ini gitu. Gitu nggak ada satu usaha yang membuat dia memiliki motif yang kuat untuk sebagai sosoknya gitu. Biosyn ini pengen menguasai industri makanan, industri pangan itu, tapi dia nggak kelihatan di situ. Dia cuma sekedar tokoh karakter aja. Dari situ juga dia nggak kelihatan jeniusnya waktu kabur itu ya gitu doang. Iya benar. Itu kayak setuju. Kayak sebenarnya lu tuh sentralnya, tapi ketika mau kabur, maksudnya ketika lu harusnya kabur atau lu harusnya reaksinya tuh biasa aja gitu ya, kayak cuman kayak lempeng aja. Kalau Mas Rido apa Mas? Sama sih, emang villainnya ya udah. Villainnya muncul kayak lu ngapain sih nambah-nambahin budget doang, lah gimana? Emang apa ya? Kayak kalau dibilang main villain juga nggak bisa sih. Sampingan juga ya, sampingannya masa jelek banget sih. Jadi itu sih emang villainnya nggak guna banget, emang mending fokus daripada ada film lainnya, mending fokus ke dinosaurusnya aja udah paling benar gitu. Jadi emang nggak guna banget. Iya benar. Kalau Baki, menurut Baki yang mana? Itu Macy Lockwood ya, maksudnya cloningan itu gunanya buat apa, tapi ya kayak dibuat-buat bahwa itu dia mau diteliti gennya lah ya untuk jadi kayak berhubungan itu diada-adain gitu buat istilahnya antitesis obat dari itu ya pandemi itunya, belalangnya itu ya. Jadi kayak dibuat-buat sih kalau menurut gue, padahal kan bisa yang lain lah gitu tanpa harus pakai cloningan manusia. Betul. Setuju. Jadi sebenarnya memang kalau kita bisa tarik kesimpulan sih, memang Jurassic World Dominion ini tuh kayak benar-benar memaksakan harus tayang gitu loh. Maksudnya ya udahlah dibuat, yang penting memuaskan setelah berapa ya, 2018 kan terakhir Jurassic World itu 2018. Jadi kayak cuman memuaskan aja, tapi dari segi cerita ataupun dari semuanya lah secara keseluruhannya lah tidak tidak memuaskan banyak orang gitu. Ya, betul sekali. Banyak tanda tanya. Tanpa tambahan opini, betul sekali. Udah gitu aja. Kenapa Mbak Manda mau tanya apa? Enggak, meninggalkan banyak tanda tanya tuh, kayak kata Mbak Kiki itu yang cloningan, si Messi ini lahir dari ibu tanpa ayah gitu kan, itu kan sebuah pertanyaan. Terus apa hubungannya dia dengan genetik dia dengan belalang-belalang itu kan masih tanda tanya. Terus ini orang-orang dievakuasi kemana, apa kabar kan gitu. Artinya fokusnya terlalu lebar. Fokusnya kemanusiaan terlalu lebar, masalah rantai makanan lah, masalah cloningan lah,
Padahal yang lapar itu T-Rex-nya sebagai apex predator, itu sayang banget. Ya, bahkan si karena isu di depan sudah duluan itu yang diangkat, Kak. Jadi Jurassic-nya sendiri lalu aku yang dilawan, yang lain nggak dilawan gitu loh. Ya, oke, Mami. Apaan sih? Apa sih? Apaan sih kalian? Oke, closure. Apa? Closure aja lu. jadi kalau memang kita lihat dari semuanya, memang pembahasan tentang si Jurassic World Dominion ini kan sebenarnya nggak cuma kita aja sih. Kalau saya lihat dari review-review orang-orang yang sudah menonton pun sebenarnya kurang dan lebih mirip-mirip lah. Mereka kecewa karena kan setelah 2018 terakhir mereka menantikan akan adanya cerita tentang dinosaurus yang baru dengan dunianya yang baru, tapi ternyata tidak sesuai harapan kita ya. Nah, kalau misalnya nih sebelum penutup aku mau nanya nih, perlu atau tidaknya film ini ditonton? Kalau Mas Dian? Nggak usah. biar pendapatannya nggak terlalu bagus, maksudnya biar bahan evaluasi mereka lah. Apakah layak untuk dilanjutkan atau enggak gitu. Karena kelihatannya kan pengen di milking lagi nih. Jadi nonton digital aja cukup lah. Itu pun kalau betah gitu. Bikinnya 2 sesi 1 jam dulu, besok 1,5 jam lagi. Karena 2,5 jam ini benar-benar membosankan. Iya, bosan. Betul. Nah, terus kalau misalnya disuruh milih nih Mas Dian nih, disuruh milih misalnya cuma ada 1 tiket. Oke, gue bayarin lu tiket bioskop antara Jurassic World. Mas Rido nanti tolong ya. Antara Jurassic World. Saya kira saya yang dibayarin. Antara Jurassic World sama Gatot Kaca, Mas Dian bakal nonton apa? Saya pilih Gatot Kaca aja. Dukung sineas lokal lah, biar nambah pendapatannya. Mantap. Saya setuju, saya suka sekali. Kalau Mbak Amanda, perlu ditonton nggak? No, perlu ditonton nggak ini filmnya? Ya tontonlah, kasihan udah dibikin mahal-mahal. Jadi perlu ditonton ya. Tontonlah. Jadi kalaupun kecewa, gue nggak sendirian gitu. Padahal nggak bayar juga nontonnya, gaya banget kecewa. Kalau Mas Rido perlu ditonton nggak? Padahal gue udah tahu jawabannya. Bosan banget gue nontonnya, maaf banget, bosan gue nontonnya. Tidur ya 30 menit ya. 2 jam 27 menit, sepanjang durasi gitu. Oke, kalau Mbak Kiki, dinosaurus ini perlu ditonton nggak, Jurassic World Dominion? Masih perlu sih. Kalau bisa sih bawa ini aja, bawa ponakan gitu. Jadi masih bisa guna lah ngenalin dinosaurus. Ya. Setuju. Kalau Aska? Malah nggak setuju kalau bawa anak-anak, soalnya itu banyak titipan-titipan kagak jelas yang mungkin mendidiknya tidak baik, atau banyak ceramah-ceramah kemanusiaan yang anak kecil karena haho gitu. Daripada nggak butuh cerita, biasanya anak-anak lebih ke binatang-binatangnya aja. Ya mungkin bisa, tapi ya 2,5 jam juga kelamaan sih. Ya semoga kuat. Durasinya sih emang sih. Ya, Jurassic World Dominion mending disimpan, mending kita dicoret semua jadi Minions ya. Kita nonton Minions saja nanti. Iya. itu nanti bahasnya, nggak sekarang. Oke, berarti ngeri sedap aja, nonton aja, udah masuk 1 juta tuh. Kita nonton ngeri sedap. Oke. Oh iya, betul. Ya sih, kalau apa namanya, kalau saya sih disuruh milih sih antara film Jurassic atau film lokal, kayaknya saya lebih milih film lokal sih. Karena kalau film kayak Jurassic gini 45 hari lagi juga pasti akan tayang lah, entah di OTT mana, ditunggu saja gitu. Nah, sementara kan kalau film lokal belum tentu tayang di OTT kan gitu. Bukan konten lokal lebih relate, lebih seksi ditonton lah daripada nonton yang Siapa? luas. Lebih seksi, lebih luas gitu loh nontonnya. Lebih enak. Dekat dengan kita lah. Itu lah urutan penyegaran kemarin malam. Apa? Iya, biar meriang. Makanya minum. Ini udah pindah Jurassic aja masih menggatot loh dia loh. Urutan penyegar kemarin malam itu loh. Iya makanya. Penggatotnya 1 hari gitu, 1 hari lebih. Oke, jadi boleh iklan nggak sih? Boleh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah bergabung. Baru gue mau nutup. Gimana nutup cepet banget.
Closing. Ya udah. Apa? Mau nonton Nikita Mirzani nih, ayo closing. Iya, ya udah pokoknya intinya kalau emang mau nonton ya nonton aja. Tapi kalau kesimpulan dari kami semua, kalau masih ada film Indonesia yang bisa ditonton, lebih baik nonton film Indonesia aja dulu. Tenang, ini 45 hari lagi pasti tayang di OTT kok. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Dian, terima kasih Mbak Amanda, Mas Rido, Mbak Kiki, tadi ada Mas Anto. Terima kasih Aska Goldi. Sampai ketemu lagi di apa pembahasan film berikutnya. Dadah semuanya. Dadah. Bella, bye bye. Foto dulu dong. Belum foto. Ntar dulu gue matiin ini stop recording dulu. Sebentar.